Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam selamat sore warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Sore. Selamat pagi. Kami dari Siang. sore, sekarang jam 16.00. Kami kelompok 5 akan membawakan hasil diskusi kami mengenai APBD. Dengan saya Fatimah Yunika Legita, absen 11. Dan teman saya Almer Zaki absen 5, Jessica Pasca absen 17, Nova Ladi Putra absen 17, 23, Salsadia Utami absen 29, Yasinta Salsabila absen 35. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pengertian dari APBN yang akan dibawakan oleh Almer. Ya, jadi pengertian APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seperti halnya dengan APBN, rencana APBD diajukan setiap tahun oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian disahkan sebagai peraturan daerah. Dengan demikian, APBD adalah suatu alat, wadah, atau juga pedoman untuk dapat menampung bermacam-macam kepentingan publik yang diwujudkan ialah dengan melalui berbagai kegiatan dan juga program yang mana pada saat tertentu manfaatnya tersebut akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ya, yang kedua ada fungsi dan tujuan penyusunan APBD. Tujuan APBD disusun dengan tujuan untuk mengatur pembelanjaan daerah dari penerimaan yang direncanakan supaya dapat mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Nah, fungsi APBD ada 3. Yang pertama, fungsi otoritasi. APBD berfungsi sebagai anggaran dasar dalam mengelola keuangan daerah dalam satu periode. Yang kedua, ada fungsi perencanaan. APBD berfungsi menjadi ketetapan anggaran sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Nah, yang ketiga, ada fungsi pengawasan. APBD digunakan untuk mengawasi efisiensi dari pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dengan adanya APBD dapat menjadi pedoman apakah penyelenggaraan keuangan daerah sesuai dengan yang ditetapkan atau tidak. Oke, lanjut. Fungsi APBD yang selanjutnya yaitu ada fungsi alokasi. APBD yang telah dibuat harus diarahkan untuk mengalokasikan kebutuhan di berbagai sektor guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah. Sektor tersebut dapat berupa pengurangan angka pengangguran, efisiensi sumber daya, dan efektivitas perekonomian. Lalu ada fungsi distribusi. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat memperhatikan sisi keadilan bagi seluruh masyarakat daerahnya. Dengan begitu, dampak pembangunan dapat dirasakan oleh semua kalangan. Lalu ada fungsi stabilitas. Anggaran daerah dijadikan sebagai alat dalam memelihara dan menjaga keseimbangan fundamental dasar perekonomian daerah setempat. Sumber penerimaan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 157, sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD, dana bagi hasil DBH, dana alokasi umum DAU, dan dana alokasi khusus DAK PAD. Pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah atau Pemda. Pajak daerah yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C. Retribusi daerah bersumber dari retribusi parkir, retribusi air minum, serta retribusi pasar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. DBH bersumber dari pajak, PBB, PPH, dan BPHTB, dan sumber daya alam seperti kehutanan, migas, pertambangan umum, dan pertambangan panas bumi. DAU, penerimaan daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mempunyai kebutuhan pengeluaran daerah sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi. DAK, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.
Jenis pengeluaran daerah terdiri dari dua, yaitu belanja langsung, terdiri dari beberapa komponen seperti pelaksanaan urusan pemerintah daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Yang kedua itu ada belanja tidak langsung. Juga dibagi menjadi 8, yaitu belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Selanjutnya ada mekanisme penyusunan APBD, di mana pemerintah daerah menyusun rancangan pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD. Kemudian, pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Dalam pembahasan RAPBD, pemerintah diwakili oleh tim anggaran eksekutif yang beranggotakan sekretaris daerah, Bapeda, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Sementara DPRD diwakili oleh panitia anggaran yang beranggotakan fraksi-fraksi di DPRD. Kemudian RAPBD yang disetujui DPRD diserahkan menjadi APBD berdasarkan peraturan daerah untuk dilaksanakan. Selanjutnya, pengaruh APBD dalam perekonomian. Pengaruh APBD dalam perekonomian. Yang pertama, APBD dapat digunakan pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan serta memperbaiki perekonomian masyarakat daerah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi. Yang ketiga, rasa percaya masyarakat akan semakin meningkat jika APBD mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, memperluas kesempatan kerja masyarakat daerah dan meningkatkan jumlah investasi masyarakat daerah dan nasional atas potensi daerah tersebut, sehingga perekonomian daerah tersebut akan lebih meningkat lagi. Kesimpulan, APBD merupakan tolak ukur bagi pemerintah daerah untuk menyalurkan dana ke pos-pos yang telah ditentukan. Tujuannya adalah mendanai operasional kegiatan pemerintah daerah dan juga melaksanakan pembangunan daerah. Sumber dana APBD yaitu berasal dari pemerintah pusat melalui APBN dan juga pendapatan asli daerah dan juga pajak daerah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan kami buka sesi pertama. Saya mau bertanya dong. Oke, silakan. Saya Clara Aurelius Tepu dari kelompok A ingin bertanya. Tadi di penerimaan APBD, penerimaan APBD kan ada tuh hasil pengelolaan kekayaan daerah. Nah itu contohnya apa? Sama yang di pengeluaran juga ada belanja tidak terduga, itu juga contohnya apa ya? Terima kasih. Gue nanya tapi simpel aja, sumpah. Nggak boleh. Sumpah, simpel banget. Nanya. Contoh konkret penggunaan APBD di DKI, udah gitu doang. Curang, kopas pertanyaannya. Contoh konkret penggunaan APBD di DKI. Gua juga dong, gua Hafiz. APBD kan berfungsi sebagai anggaran dasar. Anggaran dasar itu apa aja? Begitu. Yang di slide-slide awal. Terima kasih pertanyaannya, akan kami jawab. Sesi 1 kami tutup dulu. Tadi kan gue mau jawab pertanyaan Clara tadi. Pertanyaan Clara itu penerimaan APBD, hasil pengelolaannya gimana, dan belanja tidak terduganya itu apa aja. Dan hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah itu dipisah menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, yang kedua bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN, dan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta. Dan belanja tidak terduganya itu
bisa kegiatan yang sifatnya itu nggak biasa atau yang nggak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pokoknya yang kegiatan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Gimana Clara jawabannya? Iya, terima kasih atas jawabannya. Ya, makasih juga. Saya akan jawab pertanyaannya Ramzi. Tadi Ramzi nanya contoh konkret dari APBD gitu. Iya, betul. Ya. Sorry. Nah, salah satunya itu kayak kan ada pengeluaran tuh yang buat bantuan sosial, ya. Nah, contoh yang bisa kita lihat langsung dan mungkin ada beberapa dari kita dapatkan yaitu KJP, Kartu Jakarta Pintar. Nah, itulah salah satu dari yang dilakukan itulah salah satu contohnya Kartu Jakarta Pintar oleh daerah Jakarta. Lalu bantuan sosial, ada banyak kan kayak bansos. Sarden. Gue nggak dapet Ya, itu di rumah gue ada banyak tuh hasil dari itu. Nah, terus dan lain-lain. Ya, gitu guys. Terima kasih. Udah cocok belum Ramzi? Masuk. Cocok banget. Gue pertanyaan Hafiz yang tadi belanja di anggaran dasar negara, itu tadi ada belanja langsung sama belanja tidak langsung. Belanja langsung itu yang pelaksanaan urusan pemerintah daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Kalau yang nggak langsungnya itu ada pegawai, bunga, subsidi, hibah sosial, bantuan sosial bagi hasil, bantuan keuangan, dan budget tidak terduga. Hafiz jawabannya udah cocok belum? Iya, pokoknya buat belanja. Oke, makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya teman-teman. Lalu kami buka sesi yang kedua. Apakah masih ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Ya, sesi 3. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, presentasi kami tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.